Oke, jadi teman-teman, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Dan ini adalah part ke-7. Oke, langsung aja kita kerjakan tugas di kategori SEO Promote Content dan Apply. Oke, jadi di sini bisa kalian lihat ya teman-teman, ada 314 tugas. Menurut aku nih udah lumayan banyak ya daripada yang biasa kayak cuman 115, ya 100-an lah. Kalau di tempat kalian sebanyak ini juga tahu nggak guys? Oke, jadi di sini aku sebelum ngerjain tugasnya aku bakalan ngebahas salah satu komentar yang ada di video video sebelumnya. Jadi ada yang nanya kemarin, "Bang, apa nggak apa-apa ngerjain tugas dari new tab kayak gitu?" Jadi misalnya dari employernya nggak ada ngelarang kita buat ngerjain dari new tab, menurut aku sih nggak apa-apa ya ngerjain dari new tab. Tapi misalnya employer memang ngelarang kita nggak boleh buka dari new tab. Misalnya dia di peraturannya dia bilang wajib buka dari single tab atau nggak boleh buka dari multiple tab, maka kita nggak boleh ngebuka new tab. Oke, sampai sini paham ya? Ya pokoknya ngikutin peraturan apa yang ditulis sama employer aja sih. Dan belum pernah juga akun aku mengalami suspend. Kemudian aku mau menanggapi komentar dari salah satu teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini aku juga mau menanggapi komentar dari si Redo Bayu. Dia bilang akunku kena suspend, Bang. Udah $100 mau WD, taunya besoknya kena suspend. Apa gara-gara ngerjainku terlalu cepet ya, Bang? Nah, jadi ini udah ada beberapa orang ya yang DM juga, melalui DM juga ngasih info kalau akunnya kena suspend. Terus aku bilang kan coba SS-in gitu peringatannya apa dari Sprout Geek-nya. Jadi peringatannya itu dari Sprout Geek dibilang dia tuh terlalu cepat ngerjain tugasnya, nggak sesuai dengan peraturan yang diberikan sama employer. Nah, jadi ini kasusnya sama kurang lebih gara-gara ngerjain tugasnya terlalu cepat. Jadi di sini aku mau ngingetin lagi sama teman-teman, misalnya ngerjain tugas minimal 3 menit ya keseluruhan. Satu website itu 3 menit, bukan satu halaman 3 menit, tapi satu website. Nah, misalnya kalian nggak ada nemu timer, kalian hitung aja tuh, misalnya per halaman hitung aja 30 detik atau 15 detik per halaman gitu. Untuk mencapai misalnya kalian ngebuka 10 halaman dapat tuh 3 menit. Kemudian kan kalian juga disuruh browsing kan, biasanya tuh iklan disuruh selama 1 menit ataupun 2 menit. Jadi minimal 5 menit lah, satu tugas tuh 5 menit. Jadi jangan sampai kalian terlalu cepat ngerjain tugasnya, udah ngumpulin duit banyak ya kan, sampai $10, $20 gitu, pas taunya pas mau WD kena suspend, nggak bisa WD gitu kan, kasihan banget gitu akunnya. Yang rugi yang pertama employer, kalian asal ngerjain tugas pasti websitenya kena. Kemudian yang kedua yang rugi kalian sendiri, udah capek ngumpulin dolar, nggak taunya pas WD nggak bisa ditarik duitnya ya kan, kena suspend. Kemudian yang ketiga yang rugi itu ya pekerja lain. Jangan sampai karena kalian sendiri yang ngerjainnya asal, terus satu Indonesia bakalan kena banned sama employer juga. Jadi tetap bijak lah. Aku ngasih tutorial ini buat bisa ngebantu orang, bukannya malah ngebikin orang malah mikir buat curang gitu. Oke, jadi bijak ya teman-teman dalam mengerjakan tugas, submit yang benar. Oke. Selanjutnya kita cari tugas ya, misalnya yang ini ya, kita tes. Kita coba kita lihat ini ngerjain tugas apa ya. Oke, ini kayaknya belum pernah sih. Yang pertama, nah di poin pertama kita harus copy last paragraph, itu adalah paragraf terakhir dari URL yang kita ikuti di step kedua. Apa itu step kedua? Nih, step kedua berarti websitenya dia ya. Berarti kita disuruh copy last paragraph dari URL websitenya dia. Nanti aku contohin deh.
Kemudian yang poin kedua, kita disuruh copy URL dari last post. Oke, ini dia minta URL dari post terakhir yang kita kunjungi dari websitenya dia. Kemudian poin ketiga, dia minta URL dari About Us dari websitenya iklan. Dan yang keempat, dia minta URL kontak us dari website iklan. Oke, langsung kita lihat petunjuk tambahannya ya teman-teman. Jangan lupa kita buka dulu petunjuk tambahannya. Oke, jadi di sini dia nyuruh kita buat klik satu banner iklan dan kunjungi 2 halaman di dalamnya. Oh, dia bilang abis ngebuka ngebuka iklannya, jangan balik ke websitenya dia, tapi kita tetap di situ selama beberapa menit. Ya, kita paling semenit 2 menit oke lah ya. Kemudian kita juga disuruh kunjungi About Us dan kontak us di halaman iklannya dan submit sebagai proof yang tadi ya teman-teman. Oke, kita balik ke Sprout Geek, kemudian kita kunjungi websitenya employer. Nah, ini rada males sih sebenarnya, kita disuruh nulis sendiri ya kan, nggak ada dikasih linknya. Software Data Engineer. Oke, kita klik di sini. Kemudian kita tulis software data engineer. Software data engineer o3school.com. Kita coba cari o3school.com. Oke, di sini kita udah nemu ya websitenya dia. Sama nggak sih? Software data 100 remote. Software data 100 remote in Canada. Sama nggak tadi? Ribet sih, kenapa nggak dia kasih link aja ya kan? Oke, ini sama ya, in Canada. Langsung kita klik. Oke, ini kita udah di websitenya dia, tapi aku mau tahu kita disuruh apa tadi di Sprout Geek. Kita disuruh kunjungin 10 halaman. Oke, 10 halaman. Ini halaman pertama. Jangan lupa kita disuruh submit pertama tadi adalah copy last paragraph ya. Ini last paragraphnya yang mana tuh? Klik on the link. Aku coba dari sini aja deh, dari bonus sampai ini. Kemudian aku copy, aku paste di sini. Copy last paragraph. Oke. Copy last post, berarti post ke-10 ya. Oke, ini post pertama. Kemudian kalian bisa cari post selanjutnya itu di bagian paling bawah ya teman-teman. Kalian scroll aja sampai paling bawah. Kemudian kalian lihat di bagian quick link ini, kalian bisa pilih salah satu buat ke next postnya. Oke, di sini aku cepetin aja cara pengerjaannya. Seperti biasa di scroll aja teman-teman. Oke, sampai jumpa di halaman ke-10. Oke, jadi misalnya ada iklan seperti ini, kalian close saja dulu. Oke, jadi ini udah di halaman 10. Kita scroll sampai ke bawah dulu teman-teman. Scroll. Oke, kemudian kita copy URL-nya dan kita pastekan di poin kedua. Copy URL of the last post. Oke.
Ini post ke-10, kemudian kita klik iklan ya teman-teman ya. Kita cari iklan, misalnya ini aja ya, yang Proton Korea yang di atas ini. Kita klik open. Tadi kita disuruh stay di iklan selama beberapa menit. Ya kalian scroll seperti ini aja teman-teman, supaya tidak terdeteksi sebagai bot ya. Scroll, kemudian kita pilih bot as-nya. Kita scroll lagi dulu. Ya hitung-hitung minimal 1 menit atau 2 menit lah. Oke, kemudian kita copy dan kita paste di sini about us ya, about us. Kemudian kontak us. Oke, kemudian kontak us-nya di mana ya? Di bagian menu tidak ada pilihan kontak us, jadi kita pilih di mana tadi? Jadi kita pilih ke home dulu, kemudian kita scroll, dan di sini dia ditulis contact us for free assessment. Jadi kalian klik aja nih di bagian patient assessment, klik di sini. Nah ini adalah halaman kontak us-nya. Kita copy ya, kita copy, kemudian kita scroll dulu ya teman-teman, scroll ke gerakan seperti ini. Kemudian baru kita pastekan di sini. Oke, kita cek lagi bagian pertama sudah last paragraf ya. Kemudian ini post terakhir. Ini tentang about us dan kontak us dari iklan. Oke, selanjutnya langsung aja klik di bagian submit proof. Selesai.